Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, semoga senantiasa kita semua diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani, dan juga mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah rezeki yang banyak, rezeki yang halal, dan rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, menyambung di video sebelumnya masih seputar kitab Fathul Qorib. Sebelumnya kita sudah membahas tentang fardu dan sunnah-sunnah dalam berwudu. Nah, di video pada kali ini saya akan membahas atau membacakan satu pasal, yaitu tentang pasal istinja, masih seputar Fathul Qorib. Jadi dalam Islam itu jangankan urusan yang besar, bahkan yang sesuatu yang dianggap remeh, dianggap sesuatu yang enggak penting, justru di dalam Islam itu diatur. Makanya Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Jadi semua kehidupan kita, mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, itu ada aturan dalam syariatnya, semua diatur. Bahkan urusan istinja, atau biasa kita sebut dalam sehari-hari cebok, bahasa kasarnya cebok, bahasa syariatnya adalah istinja. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil istinja'i wa adabi qadil hajat. Pasal ini menjelaskan tentang istinja dan juga adab-adab di dalam qadul hajat atau buang hajat, baik buang air kecil maupun buang air besar. Wal istinja'u wa huwa min najautu syai'a. Istinja itu makna logatnya ada najautu syai'a, memutuskan sesuatu, ai qata'atuhu, yaitu aku memutuskan sesuatu. Faka'annal mustanji yaqta'a bihi al-adha an nafsihi. Maka istinja itu maknanya itu, kalau dalam makna Arab, arti istinja itu artinya memutus sesuatu. Faka'annal mustanji, maka seakan-akan nih mustanji itu orang yang istinja. Mustanji itu orang yang beristinja. Yaqta'u bihi al-adha an nafsihi, seakan-akan nih dia memutus kotoran, memutus kotoran-kotoran dari dirinya. Yaqta'u al-adha an nafsihi, memutus kotoran dari dirinya. Itu mana istinja. Makanya kita istinja itu kalau bahasa kitanya cebok, kan, membersihkan sesuatu yang keluar dari tubuh kita, artinya memutus, kan. Apa hukumnya istinja? Wajibun, hukumnya istinja ini hukumnya wajib. Berarti konsekuensinya kalau orang nggak istinja berarti berdosa, karena hukumnya wajib. Min hurujil al-bauli wal ghaid, baik nanti yang keluarnya itu buang air kecil ataupun buang air besar, itu hukumnya wajib untuk istinja. Ketika seseorang buang air kecil, wajib untuk istinja, atau seseorang buang air besar, wajib hukumnya juga untuk istinja.
Dengan apa istinja? Bil ma'i awil hajari. Istinja di sini dengan air atau batu. Bisa dengan air atau dengan batu. Wa ma fi ma'nahu min kulli jamidin tahirin qari'in ghairi muhtaramin, atau sesuatu yang sejenis dengan batu, yaitu sesuatu yang keras, yang suci, yang bisa mengangkat kotoran, dan juga sesuatu itu bukan sesuatu yang dimuliakan, atau sesuatu yang memang menjadi sesuatu yang dimanfaatkan orang lain. Ini boleh. Jadi beristinja itu dengan air atau batu, atau sejenis batu, yaitu yang keras, batunya batu yang suci. Walakin abdulu, tetapi al abdulu ayastanjia, tetapi lebih utamanya orang yang beristinja ini lebih utama. Jadi kan boleh, wajibnya itu kan pakai air atau batu. Terus yang lebih utamanya seseorang beristinja awalan, yang pertama bil ahjari, dengan batu. Sumayud bahasanian, kemudian diteruskan keduanya bil ma'i, dengan air. Jadi ada dua opsi. Satu, boleh kita pakai air doang. Dua, boleh kita pakai batu doang atau batu saja. Atau yang ketiga, lebih afdolnya pakai batu baru kemudian air. Yang afdol, yang lebih utama. Wal wajibu salah masahat. Yang wajib 3 kali usapan. Kalau dengan batu ini wajibnya itu dengan 3 kali usapan, baik nanti menggunakan 3 batu walau bisalah sati atrofi hajin wahidin, baik nanti menggunakan 3 batu, satu kita bersihkan, kita buang, ambil lagi 1 batu, kita buang, ambil lagi 1 batu, 3 batu, atau menggunakan 1 batu cuma nanti pakai 3 pucuk batu. Misal ada batu yang 3, kita pakai ujungnya, ujung pertama, ujung kedua, ujung ketiga, untuk membersihkan tempat keluarnya najis tersebut, boleh. Yang penting 3. Wa yajuzu ayyaqtasira, dan boleh juga, ini hukumnya jaiz, ayyaqtasira mustanji, orang yang beristinja ini meringkas alal ma'i au ala sarasati ahjarin yunki bihinal mahalla, boleh ngeringkas dengan air saja atau boleh dengan 3 batu, yang penting bisa membersihkan tempat keluarnya najis. Maka tadi saya bilang ada 3 opsi. Yang pertama, kita istinja dengan air saja, kedua dengan batu saja, dan yang ketiga lebih afdol, pertama dengan batu, kedua dengan air. Dilanjut dengan air, setelahnya dilanjut diikut sertakan dengan air. Hasala in kabihawal illa zada alaiha yanqu wisana badzalika. Kemudian langsung faida arada iktisara ala ahadhima, ketika seseorang tersebut, si mustanji nih, orang yang beristinja, ingin meringkas dari salah satunya, kira-kira kalau saya pengen pilih salah satu, mana yang lebih baik, apa batu atau air? Maka jawabannya falma o afdalu, maka air lebih utama. Maka kalau kita ingin menggunakan salah satu keduanya, mana yang lebih utama, apakah batu atau air? Fa'afdalu afdalu, maka air yang lebih utama. Kenapa alasannya air lebih utama?
li'annahu yazilu ainun najasati wa atharaha, karena bahwasanya air itu bisa, ainun najasati bisa menghilangkan airnya atau benda najisnya tersebut, atau najisnya tersebut, zatiahnya najis tersebut, wa atharaha, dan bekas-bekas najis tersebut. Nanti kan najis itu kan nanti berbekas, entah baunya entah rasanya itu berbekas. Dan wa syartul izai al istinja bil hajar. Nah, kemudian syarat-syarat tercukupnya seseorang beristinja bil hajar dengan batu. Apa syaratnya? Tadi kan ini udah pembahasan. Ini syaratnya apa kalau kita pengen istinja dengan batu? Dianggap cukup ketika kita istinja dengan batu. Alla yajiba al kharijan najis. Satu syaratnya, najisnya itu yang keluar tidak dalam keadaan kering, masih basah. Kemudian walayan takilu an mahallin khurujihi, najis tersebut itu enggak berpindah, keluarnya itu enggak pindah-pindah, maksudnya ya enggak berecetan, itu enggak pindah ke satu tempat, pindah ke tempat lain, pindah ke tempat. Najis itu berpindah-pindah, najis itu tetap di satu tempat tersebut. Wala yatra alaihi najisun akhar ajnabi anhu, dan tidak ketika kita membersihkan najis tersebut nggak ada najis lagi yang datang, yang baru. Pas kita bersihkan keluar lagi itu najis baru, itu nggak boleh. Itu tidak memenuhi syarat beristinja dengan batu. Harus dalam keadaan tidak ada najis lagi yang keluar. Jadi kita fokus membersihkan najis itu, nggak ada najis awal lagi yang keluar. Fa in tafasyatu min dari kata ayunul ma, kalau seandainya salah satu syarat-syarat yang tadi itu nggak bisa terpenuhi, ta'ayyanul ma, maka ya lebih dikhususkan dengan air, maka istinjanya harus dengan air, nggak bisa dengan batu. Harus ta'yin atau harus ditentukan nih, istinja ini dengan air, nggak boleh dengan batu, karena nggak memenuhi syarat-syarat yang tadi tuh. Kemudian wajatani wujuban qadal hajat, dan wajib bagi orang yang ingin membuang hajat, baik nanti baik buang air kecil maupun buang air besar, wajib hukumnya menjauhkan, wajibtani bu istiqbal kiblat, jauhi menghadap kiblat, al-ana wahya Ka'bah. Nggak boleh kalau kita buang air menghadap kiblat, nggak boleh. Kencing menghadap kiblat tidak boleh. Wajib untuk menghindari kita untuk menghadap kiblat. Wastidbaroha fi sokhra, dan juga menjauhinya atau membelakanginya. Nggak boleh kita buang hajat menghadap kiblat atau kita membelakangi kiblat. Gimana terus caranya? Ya caranya kita nyampingin ke kiblat sana, ke belakang kan kita, kalau menuju ke depan berarti kita menghadap kiblat, kalau ke belakang kita membelakangi kiblat, berarti posisi kita menghadap sana, sehingga kita tidak membelakangi dan juga tidak menghadap kiblat. Ada syaratnya,
in lam yakun bainahu wa bainal kiblati satirun. Ini kewajiban tersebut kalau tidak ada di antara kita dan kiblat yang buang hajat nih, dan kiblatnya ini penghalang. Kalau semisal kita pasang satir atau kita pakai namanya sarungnya kita buat satir penutup, itu nggak masalah, nggak apa-apa kita membelakangi atau menghadap kiblat. Yang tidak diperbolehkan ketika kita buang hajat di tempat yang lapang, di tempat yang kosong, nggak ada satir, nggak ada penutupnya, maka tidak boleh kita menghadap kiblat dan juga membelakangi kiblat. Auka alam yabligu salasidiroin, atau ini jaraknya nggak sampai 3 diro. Au balaghahu mawabada'anhu aksar min salat adzra'i bidirin amadamin, atau sampai 3 diro atau lebih, tapi tidak mencukupi ukurannya. Ini ukuran-ukuran bahasa dulu. 1 diro, 3 diro itu bahasa dulu. Mungkin kalau sekarang mungkin diartiin, karena ini kan pembahasan masa lalu, ini ukuran zaman dulu 1 diro. Dan untuk zaman sekarang sih mungkin tidak ada orang yang buang air di tengah lapang atau tidak ada satirnya. Karena dulu itu kan, karena zaman dulu apalagi orang-orang Baduy Arab yang biasa dia kalau buang air itu di tengah lapang, karena padang pasir, nanti kubur artinya. Kama qala ba'duhum, sebagian seperti halnya keterangan yang telah dikatakan sebagian ulama, wal bunyan fi hadhil kasahra'i bisyaratil madhkur illa bina Muhammadul liqadul hajat. Bangunan yang dimaksud di sini itu kasahra'i, yang dimaksud adalah seperti kita berada di lapangan. Illa albina Muhammadul liqadul hajat, kecuali dikecualikan ya, dikecualikan albina Muhammadul qadul hajat, dikecualikan kalau memang tempat tersebut sudah dikhususkan untuk buang air, seperti WC umum atau kamar mandi khusus air kencing atau khusus kencing atau khusus buang air besar. Nah, itu nggak masalah. Walaupun kita buat, misalnya kita punya WC, kita buat tuh tempat pembuangan kotorannya itu menghadap kiblat, nggak masalah, karena itu memang sudah menjadi tempat bangunan yang memang sudah disiapkan untuk buang air. Yang tidak boleh menghadap dan menjauh kiblat atau membelakangi kiblat itu ketika kita buang air di tengah lapang yang kosong. Kalau udah satu bangunan ya nggak masalah, tidak berlaku keharamannya. Fala hurmatan fi mutlaq, maka mutlak tidak haram. Kemudian wajtanibu adaban qadul hajat, dan juga orang yang membuang hajat ini menjauhi al-baula wal ghait fil ma'ir raqi, di orang yang buang air kecil ataupun buang air besar, dia harus menjauhi, jangan kencing atau buang air besar di air yang diam, di air yang menggenang. Jauhi, adabnya itu tidak boleh kita buang air di air yang diam atau menggenang. Amal jari fayukrahu, kalau kita buang air di tempat yang mengalir, kalau tadi hukumnya tidak boleh, haram kita buang air di tempat air yang mengalir, yang tidak mengalir atau air yang diam. Gimana kalau air mengalir? Kalau kita buang air atau buang air kecil atau besar di tempat air yang mengalir,
hukumnya yukrahu, makruh. Hukumnya makruh. Fayukrahu fi qalil. Nah, kalau airnya sedikit. Jadi saya ulang lagi. Jadi orang yang ingin buang air kecil dan buang air besar di air yang mengalir, ini hukumnya tidak boleh, haram. Gimana kalau orang yang buang air di tempat yang mengalir? Di tempat yang mengalir dibagi dua. Kalau air mengalirnya itu sedikit, amal jadi fayakruhu fil qalili minhu. Airnya sedikit, makruh hukumnya. Airnya mengalir tapi sedikit, makruh. Seperti air comberan, air apa tuh, air selokan, sedikit itu. Kita buang air atau air kencing di situ, walaupun air mengalir sedikit tapi makruh. Duna kasir, enggak banyak, kecuali kalau banyak, misal kali besar, kali yang besar mengalir, enggak masalah, tidak dimakruhkan. Lakinal aula ijtambi, tapi ulama mengatakan al aula ijtanabuh, lebih utama jauhi, jangan. Lebih utama, lebih afdolnya tidak usah buang air di air tersebut, baik itu mengalir ataupun tidak mengalir, baik yang mengalir sedikit ataupun mengalir banyak. Wabah Nawawi tahrimu fi qawli jarian kana aw raqidan. Nawawi pernah membahas tentang keharamannya air sedikit yang mengalir atau air yang menggenang. Ini sudah pernah dibahas oleh Imam Nawawi. Kemudian wajadtanibu aidan al-bau wajadtanibul aidan al-baula wal ghaita, dan si mustanji atau orang yang qadal hajat, ini adab untuk qadal hajat. Menjauhi, kalau dia buang air kecil atau dia buang air besar, jauhilah, jangan buang air kecil atau buang air besar di bawah tahta sajaratis samarati, di bawah pohon yang berbuah. Waktu samar au ghairihi, baik nanti pada saat waktu emang musim berbuah ataupun tidak musim berbuah. Semisal ada pohon mangga, kita buang air kencing di situ, buang air besar di situ, haram, tidak boleh kita buang air besar di bawah pohon yang berbuah, baik nanti pada musim berbuah ataupun tidak dalam musim berbuah, sama. Kemudian wajadatu madzakara fit tariqi al-masruqu linnas, kemudian juga jauhi, disebutkan perkara sejauhi untuk buang air kecil dan besar di jalanan yang dibuat oleh orang untuk berjalan, digunakan manusia untuk jalan umum, jalan raya, nggak boleh kita buang air kecil atau buang besar di tengah jalan, itu nggak boleh, zalim hukumnya. Wa fi maudi Sofyan, dan di tempat yang teduh, wa fi maudi syamsi sitaan, yang pada waktu matahari terik, sedang panasnya terik matahari, kita buang air atau buang air kecil di tempat yang biasa orang untuk berteduh. Ketika hujan, orang berteduh di situ, walaupun di situ pada waktu itu lagi nggak musim hujan, tetap
keharamannya sama, baik pada musim hujan atau tidak pada musim hujan. Tidak boleh kita buang air kecil atau buang air besar di tempat yang biasa digunakan orang lain untuk berteduh. Wa fis taqbi fil ardi wa nazm mustadir. Dan juga langsung walayatakallamu, dan juga tidak boleh berbicara adaban li ghairi daratil qadil hajat. Tidak boleh berbicara lagi buang air besar ngobrol, tidak boleh. Adabnya itu adabnya tidak boleh kita berbicara. Buang air, udah buang air aja, nggak usah ngobrol, nggak usah nanya, apalagi nyanyi. Itu adabnya. Adaban lego idotin hajat. Ini adab kalau memang dalam keadaan tidak darurat. Itu gimana keadaan darurat? Seperti misal kita lagi buang air, tiba-tiba ada ular lewat, kita tuh, woi ada ular, tolong. Nah itu nggak masalah, karena dalam keadaan darurat. Kalau nggak darurat ya nggak boleh kita berbicara. Ketika ada boli wal ghaiti, baik nanti buang air kecil ataupun buang air besar. Fa inda ad-daratul al-kalam kaman tawa hayat taksil insan. Terus wala yastaqbalu syamsi wal qamar wala yastadbiruhuma, dan tidak juga boleh kita menghadap matahari dan bulan, dan juga tidak boleh membelakanginya. Misal kalau zaman dulu kan ada WC yang namanya jamban, orang sambil buang air sambil ngeliatin bulan atau ngeliatin matahari, memandang matahari, atau kita membelakangi matahari sedang berada di depan kita, kita liatin, atau matahari depan kita belakangin, itu juga nggak boleh. Wastad berhuma, tidak boleh menghadap matahari, menghadap bulan, dan juga tidak boleh membelakangi bulan dan matahari. Kemudian selanjutnya, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, mudah-mudahan kaum muslimat dimanapun berada, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya, khususnya untuk diri pribadi. Mudah-mudahan menjadi satu amal jariah yang bisa kami berikan. Ahli kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.